Jadi di ruangan sensori integrasi yang benar-benar nyaman dan di sini comfortable banget, ruangannya juga luas gitu ya. Ini untuk anak-anak yang mereka berkebutuhan khusus di bidang sensori integrasi tadi gitu ya. Satu kebahagiaan Mbak Stefani sebagai terapis menjalani karir di bidang ini, Mbak. Kebahagiaan saya sebagai terapis itu. Assalamualaikum Pak Satpam, saya izin untuk tur dulu nih, mau dimasukin ke YouTube. Ya. Boleh ya? Ya. Tapi dicek dulu nih Pak suhunya. Ya, Berapa Pak? 35,8. Oke deh, berarti aman ya, boleh masuk. Oke guys, sekarang kita tur dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Tasnim Fauzia Rais di Islamic Montessori Indonesia. Nah kali ini aku akan tur di salah satu pusat terapi sensori integrasi, terapi okupasi dan juga terapi bicara di Jogja yang keren banget tempatnya. Nah ini ada di wilayah Jalan Pandian Sari, Depok, Sleman, Yogyakarta. Oke, sekarang aku udah berada di lobi utamanya, di mana ini tempat penerimaan tamu. Di sini kita bisa lihat ada tulisan besar Jogja Medical Center atau biasa disingkat dengan JMC. Kemudian di sini kita bisa lihat kalau mau nunggu, kita bisa nyaman sekali nunggu di sini. Di sini ada sofa-sofa yang nyaman banget, comfortable banget. Dan di belakang saya ini ada corner untuk anak bermain dan menunggu, ada buku-buku bacaan dan di situ ada mainan. Cuman gini guys, karena ini lagi pandemi, jadi mainan itu tidak diisi mainan yang bisa terlalu disentuh oleh anak banyak ya, karena kan nanti kan bergantian ya anak-anaknya ya. Jadi itu mainannya dikosongkan dulu guys gitu. Oke, jadi ini kalau nggak pandemi biasanya untuk anak bermain sambil nunggu giliran mereka sebelum diterapi gitu guys. Nah ini 7 Benefits of Child Development Center, motonya Peace at Heart atau kedamaian di dalam hati kita. Jadi private room, one client, one room, one therapist. Kemudian very accessible karena di tengah-tengah kota. Kemudian clean and cozy place, seperti kita ketahui tadi tempatnya nyaman banget. Kemudian di sini nanti banyak sekali tempat seperti ini tadi, educative play corner. Kemudian juga integrated assessment of therapy evaluation, dan di sini profesional semua, psikologisnya dan juga ahli-ahli terapisnya semuanya lulusan dari sekolah terapi yang terkenal. Dan kemudian di sini setiap anak ada daily book dan juga report activity setiap habis terapi. Nah, sekarang kita akan masuk ke ruangan terapisnya ya. Sebelum kita masuk ke ruangan terapi, kita akan melihat dulu tempat pendaftaran. Nah, sekarang guys, aku udah ada di meja pendaftaran atau resepsionis ya. Kalau kita mau daftar, jadi kita duduk di sini. Seperti itu. Dan kita bisa tanya-tanya sama Mbak resepsionisnya. Untuk jadwal layanannya juga sudah ada di sini, dan juga untuk biaya-biayanya juga udah ada di sini semuanya. Oke. Nah, kemudian biasanya nanti step pertama itu anak akan direkomendasikan untuk bertemu dengan psikolognya dulu, psikolog klinis anak, untuk dilihat dari keseluruhannya. Jenis-jenis terapi apa yang dibutuhkan, dan rekomendasi itu pun juga atas diskusi dengan para terapis gitu. Apakah benar anak ini membutuhkan terapi bicara atau terapi sensori integrasi atau okupasi atau behavior terapi dan lain sebagainya. Kemudian terapis dan psikolog akan membuat jadwal bersama untuk si anak. Oke, kita lihat dulu yuk ruangan psikolognya. Oke guys, sekarang aku udah ada di ruang psikolog, di mana ini ruang konsultasi ya. Untuk anak dan orang tua pertama kali akan mengisi semacam ya tes seperti itu untuk dicek kira-kira keterlambatan di mana sih anak ini yang sedang dilalui. Kemudian dari situ seperti tadi sudah saya sampaikan, baru akan dicek butuh terapi apa saja. Nah di sini biasanya psikolog akan bermain dengan anak untuk mengecek beberapa keterlambatan atau masalah gitu ya yang dialami oleh si anak kayak gitu. Oke, jadi ini juga ada visiobol, kemudian ada titian dan alat-alat balok dan permainan yang berhubungan dengan kebanyakan sih sensori integrasi.
Kemudian orang tua bisa duduk di sini dan ini biasanya psikolognya di sini. Oke guys, setelah ini kita lanjut ke ruangan terapi sensori integrasi, terapi okupasi, dan juga terapi wicara. Let's check it out. Nah guys, untuk terapi sendiri itu semuanya ada di lantai 2 gitu ya. Kalau untuk nunggu itu bisa di lantai bawah tadi. Nah di sini sandal dan sepatu harus dilepas. Oke guys, kita sekarang masuk ke ruangan terapinya ya. Nah guys, sekarang aku sudah ada di ruangan sensory processing intervention yang ruangan kedua ini. Nah, kita lihat ya. Jadi di ruangan sensori integrasi yang benar-benar nyaman dan di sini comfortable banget, ruangannya juga luas gitu ya. Ini untuk anak-anak yang mereka berkebutuhan khusus di bidang sensori integrasi tadi gitu ya. Di sini ada rock climbing dan juga ada flexi disc ayunan. Udah gitu ada mainan bola-bola seperti ini. Ini namanya Visio Ball. Ada monkey bars. Di sini juga ada flying fox guys. Terus ada ayunan juga, ada beanbag. Ini beanbag. Kemudian ini ada monkey bars lagi. Di sini ada ladder, ayunan ladder. Kemudian di sini ada rocker ya, untuk melatih keseimbangan. Contohnya nih nanti anak akan naik ke sini, guys. Dan dia harus melatih keseimbangan dia. Untuk balancing dia, untuk memperbaiki juga sense vestibular dia gitu. Oke. Kemudian di sini ada barrel, jadi dia akan masuk ke dalam. Di sini juga ada trampolin, guys. Ya. Kemudian ada stairs dan juga slide dan juga ada titian, tumpuan seperti ini. Nah, guys, di sini juga kalian bisa lihat. Nah, ini permainan-permainan yang biasa dipakai untuk mereka gitu ya. Seperti ini ya. Jadi sudah ditata rapi di sini semuanya. Oke. Ini sensori integrasi ruangan yang kedua. Nah, ada juga on the other side itu sensori integrasi yang pertama. Jadi sebelumnya mungkin aku akan jelasin dulu. Manusia tuh sebenarnya punya 7 panca indera. Tapi kebanyakan orang cuma tahu kalau kita tuh punya 5 panca indera, tapi sebenarnya ada 7. Jadi yang pertama biasanya kita tahu tuh vision atau penglihatan, kemudian hearing atau pendengaran, kemudian penciuman atau olfactory, kemudian taste ya, pengecapan atau gustatory, dan juga sentuhan atau tactile. Nah, cuma sebenarnya ada 2 lagi guys, yaitu namanya proprioception dan juga vestibular. Oke, jadi yang panca indera ke-6 itu namanya propriosepsi atau body awareness. Jadi misalnya nih guys, kita tahu kalau how much force we need to know to do a task. Berapa kekuatan yang kita butuhkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Misalnya kita bisa, we know how to crack an egg. Kita tahu cara mengcrack telur supaya telur itu kulitnya nanti pecah tapi dalamnya waktu digoreng kulitnya nggak masuk ke tempat penggorengan. Nah itu kan we have to know how much force we need to use gitu. Nah itu tadi si propriosepsi ya atau body awareness. Nah kalau panca indera yang ketujuh atau vestibular itu supaya kita tahu misalnya nih kita bisa berjalan dengan baik ya, kemudian duduk tegap, kemudian juga bisa berdiri dengan baik. Misalnya ini salah satu contoh, kita kalau vestibularnya bagus, kita bisa naik tangga dengan baik. Bahkan ketika mata kita tertutup, kita bisa naik tangga itu dengan baik gitu. Nah itu jadi 7 panca indera yang harus distimulasi terus untuk anak-anak supaya mereka ya bisa menjalani kehidupan dengan baik. Oke, jadi yang ketujuh tadi aku mau nambahin sedikit. Tadi kan vestibular. It's really what's inside our inner ear dan juga our brain, di mana itu mengolah informasi, and then we know where our body in space, seperti itu. Oke, itu yang membantu kita bisa duduk tegap, bisa berjalan dengan baik dan berlarian dengan baik. Nah, kalau anak-anak yang punya 7 panca indera ini dengan baik, mereka biasanya suka physical activities.
mereka suka berolahraga, mereka suka berlari-lari, dan mereka enjoy dengan physical activities. Tapi kalau anak-anak yang mungkin ada masalah di indera ke-6 dan indera ke-7 tadi, mereka biasanya nggak terlalu menyukai physical activities. Nah, ini yang perlu distimulasi dengan baik. Oke, kita masuk ke sensory processing intervention ruangan yang pertama. Let's go. Oke guys, ini sensory processing intervention 1, di mana ini juga untuk terapi okupasi dan juga terapi sensori integrasi. Let's go check it out. Dengan ruangan sensory processing intervention atau sensori integrasi tadi yang di sebelah ya, ada rock climbing, ada fleksi ayunan, ada trampolin, ada stairs, ada slide, ada physio ball, ada barrel, ada ayunan seperti ini juga ada flying fox, juga ada mandi bola, monkey bars, juga ada cermin. Nah, cermin ini fungsinya juga untuk belajar melihat posisi mereka ya ketika mereka berbicara, itu bentuk lidah mereka seperti apa, dan ketika mereka bisa melihat diri mereka sendiri itu akan sangat bagus juga untuk perkembangan mereka. Jadi selalu ada cermin juga kayak gitu. Oke, ini juga ada titian. Oke guys, sekarang kita akan menuju ke ruangan terapi wicara. Let's go. Oke guys, nah sebelum kita masuk ke speech therapy atau terapi wicara, kita akan melihat dulu nih, kita nge-review ya. Ini ada yang namanya educative play corner. Jadi ketika anak itu menunggu, mereka tidak bermain gadget gitu loh ya. Jadi ada masak-masakan, ada alat-alat permainan peran, role play, kemudian di sini juga ada permainan sensori integrasi, dan juga banyak sekali ada permainan untuk alat untuk menggambar. Semuanya ini boleh mereka pakai gitu. Oke. Dan tentunya ketika pandemi memang betul-betul ini didisinfektan dengan food grade. Benar-benar setelah anak bermain itu dipastikan semua dalam kondisi higienis. Oke, di sini ada book corner nih guys. Nah, jadi anak boleh baca buku sambil nungguin jadwal dia masuk ke ruangan terapi. Oke. Di situ juga ada alat-alat permainan yang disimpan. Oke guys, sekarang kita lanjut ke ruangan terapi wicara. Sekarang kita sudah sampai di speech therapy. Let's go. Di sini ada 2 ruangan terapi wicara. Nah, ruangannya seperti ini, guys. Nah, ruangannya seperti ini ya. Jadi mejanya memang meja khusus yang dimana di sini dibuat setengah lingkaran bolong seperti ini supaya anak itu bisa masuk, benar-benar masuk. Dia nggak kesana kemari. Kemudian di situ terapisnya. Nah, di sini ada alat-alatnya seperti ini guys, permainan loto kartu besar, kartu kecil. Kemudian juga pelajaran berhitung, ya, lawan kata, tubuhku, ya, macem-macem. Pokoknya di sini tuh semuanya udah disiapkan. Ini flashcard. Ada flashcard perlengkapan rumah, bagian, warna, kendaraan, mainan, modifikasi, personal, macam-macam. Oke. Nah, ini juga alat-alat seperti ini itu digunakan untuk mengecek kondisi lidah si anak. Jadi ketika anak itu berbicara, itu dia betul-betul harus tahu kondisi lidahnya itu harus digimanakan gitu. Emangnya misalnya nih harus ke atas atau ke bawah seperti itu. Oke, jadi di sini juga selalu ada cermin supaya anak bisa mengaca ketika dia mengungkapkan sebuah kata kayak gitu. Terapi wicara. Nah, biasanya guys kalau anak-anak yang punya speech delay itu mereka nggak langsung masuk ke terapi wicara dulu, tapi mereka di terapinya itu pasti akan dikombinasikan juga dengan terapi-terapi sensori integrasi maupun terapi okupasi gitu. Karena biasanya anak-anak yang speech delay pun itu alasannya karena kurang stimulasi dari ketujuh panca inderanya. Jadi nggak langsung di terapi bicara begitu saja ya, pasti itu seminggu 3 kali, entah itu pasti ada masanya di mana dia juga harus terapi sensori integrasi maupun okupasi.
Oke guys, kita lanjut ke ruangan terapi bicara yang kedua. Oke, sekarang aku udah ada di ruangan terapi bicara yang kedua. Ini beberapa contoh yang dipakai, misalnya ini namanya kartu artikulasi fonem. Jadi supaya anak betul-betul tahu how to pronounce A, B, C, D, E. Misalnya ini g, 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 guru gitu ya. Kipas, ke, kipas gitu. Jadi betul-betul per katanya itu anak harus, pengucapannya itu harus benar. Nah ini juga semua alat-alat permainan dan juga kebutuhan ketika masa-masa terapi. Semuanya udah rapih ditaruh di sini. Nah habis ini kita juga akan masuk ke ruangan, sebenarnya tadinya sebelum pandemi itu namanya play therapy, ada namanya terapi play therapy ya. Yang langsung itu memang disupervisi oleh kantor di Inggris gitu. Nah cuman benar-benar mereka ketat banget dan selama pandemi ini belum boleh kita melakukan terapi apapun. Akhirnya kita buka kelas, JMC buka kelas namanya terapi pedagogi, dan ini pun juga banyak banget ya yang pengen di terapi pedagogi itu anak-anak, karena semakin kesini tuh banyak anak yang semakin daya fokusnya tuh berkurang untuk bisa belajar mandiri. Nah, di bidang akademik. Nah, jadi dengan mengikuti terapi pedagogi ini, progres untuk belajar secara mandiri ataupun independen di bidang akademik itu akan semakin baik gitu. Nanti kita ke ruangan itu. Oke, sekarang aku berada di ruangan terapi pedagogi ya, terapi untuk menerapi anak yang punya kesulitan konsentrasi atau fokus untuk belajar di bidang hal akademis. Nah, ini ruangan terapinya, guys. Sekarang aku sudah sama dua terapis, salah satu terapis dari terapis-terapis yang ada di JMJ. Ini Mbak Stefani, terapis terapi okupasi sama sensori integrasi. Kalau Mbak Putri, terapi bicara. Terapis bicara. Oke. Mbak Stefani, boleh dong kasih tahu apa sih kebahagiaan kamu sebagai terapis atau kebahagiaan Mbak Stefani sebagai terapis menjalani karir di bidang ini, Mbak? Oke. Kebahagiaan saya sebagai terapis itu ketika melihat anak itu misalnya sebelumnya kayak nggak bisa diatur kemana-mana, nggak fokus itu, terus selanjutnya setelah saya terapi beberapa kali terus bisa fokus, terus orang tua menyebutkan kalau dia udah bisa diatur, bisa mandiri, itu kebahagiaan saya sih. Iya. Seperti ada kayak kebanggaan, kepuasan sendiri gitu bener. Ya, bisa yang membantu progresi anak. Iya, betul. Kalau Putri sendiri Iya, hampir sama sih Mbak. Semisal anak datang pertama nggak bisa ngomong, adaptasinya susah kayak gitu. Terus habis terapi, terus anaknya bisa adaptasinya jadi baik, terus jadi kooperatif, mau mengikuti instruksi, dan itu juga suatu kesenangan tersendiri gitu Mbak. Pasti bangga juga kayak gitu. Apalagi melihat orang tuanya pasti juga kayak puas dengan terapinya atau kayak gitu sih Mbak. Jadi lebih senang aja kayak gitu. boleh nggak bisa membantu satu kasus nih yang tadinya dari benar-benar katanya speech delay terus akhirnya bisa nggak ceritain gitu kejadiannya? awalnya. Dan berapa lama sih butuh terapisnya akhirnya bisa gitu, ada progres gitu? Gitu. Biasanya kalau progres itu dilihat dari orang tuanya itu sendiri ya Mbak ya. Semisal orang tuanya itu kooperatif, mau melakukan PL yang home program yang diberikan, itu biasanya progresnya lebih cepat kayak gitu daripada anak yang orang tua yang tidak kooperatif. Semisal gini, kalau terapisnya kooperatif terus orang tuanya tidak, itu kayak percuma kayak gitu loh. Iya, soalnya 90% itu kan bersama orang tua si anak.
Kalau sama terapis kan cuma seminggu 1 kali atau 2 kali kayak gitu, dan itu cuma 1 jam kayak gitu. Jadi itu balik lagi ke orang tuanya. Kalau orang tuanya kooperatif pasti progresnya juga akan cepat seperti itu sih. Dan Bu. dari JM-nya sendiri sama terapisnya udah dibuatkan home program. Iya, sudah ada home program. Jadi memang harus ada kerjasama nih ya Iya. antara orang tua dan juga terapis. Iya, seperti itu. Oke, sip. Kalau Stefani sendiri apa sih kejadian yang paling diingat mungkin selama menjadi terapis okupasi dan terapis sensori integrasi, kejadian yang paling diingat ketika di ruangan terapi? Mungkin anak pernah cakar-cakar, tapi ya kita bikin itu sebagai kenangan manis aja ya. Benar. Tapi apa memori yang paling diingat gitu? Dulu pernah sempet digigit jadi kayak anak tantrum, nggak mau aktivitas, nggak kooperatif, terus kan biasa anak seperti itu ya, jadi digigit. Terus itu emang resiko sih sebagai terapis. Digigit apanya? Digigit ini bahunya. Sampai berdarah gitu? Enggak sih, cuman lecet aja sih. Oke. Terus kalau udah itu, kalau udah adaptasinya udah bagus, terus udah kooperatif, udah menunjukkan hasilnya, itu udah bagus banget sih. Tapi kalau di sini untuk terapi pertama kali itu orang tua boleh nungguin, boleh ngeliat nggak sih di dalam ruangan? Pertama kali itu kan asesmen juga sama terapis biar dilihat, diobservasi apa sih anaknya, butuh apa aja sih. Itu awalnya kita wawancara dulu sebagai informasi awal, anak tuh kenapa sih dibawa ke sini, alasannya apa sih. Nah habis itu setelah diwawancara mungkin 30 menit terakhir atau 20 menit terakhir tinggal biar dia adaptasi dulu sama terapis. Nangis enggak sih gitu. Kalau tetap nangis nanti diberikan pengertian kepada orang tua, mohon maaf ini adaptasi dulu bla 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 gitu. Iya. Terus di sini juga selama pandemi ini pakai hazmat ya. Jadi terapis harus memakai hazmat, juga face shield. Oke deh, aku salut banget sama para terapis dan juga psikolog di sini. Pokoknya do your best, let's do it for the children gitu. Thank you so much ya Stefani dan juga Putri untuk waktunya. Sama-sama. Oke, sekarang aku udah di salah satu ruangan yang namanya musola. Jadi ini untuk pengantar atau orang tua yang sedang mengantar anaknya. Ini musolanya. Let's check it out. Oke guys, nah serunya lagi di Jogja Medical Center atau JMC itu sembari orang tua nungguin anaknya terapi, atau kalau misalnya ya daripada cuman kita nungguin ya, itu kita bisa sekaligus kita konsultasi ke dokter umum maupun ke dokter giginya JMC. Jadi di JMC ini juga ada 2 poli guys, poli umum, dokter umum, dan juga poli dokter gigi. Bahkan di poli dokter gigi nanti itu juga bisa untuk spesialis dokter giginya kalau kalian mau ke situ ya. Nah, kalau di sini ya kalau misalkan ngecek untuk hal-hal yang umum aja ya. Dan juga di sini juga ada tes kesehatan seperti tes gula darah ya, tes asam urat, tes kolesterol, itu juga bisa dilakukan di sini. Oke guys, ini poli umumnya Jogja Medical Center. Let's check it out. Nah, ini adalah poli dokter gigi umum dan dokter gigi spesialisnya JMC. Dan di sini klinik ini juga buka dari jam 4 sore guys. Dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Jadi kalau kalian punya masalah gigi, misalnya gusi bengkak atau pengen pasang behel sekalipun, bisa di sini di poli giginya Jogja Medical Center. Tempatnya nyaman banget dan di sini protokol kesehatan COVID-19-nya benar-benar ketat. Jadi ya seperti kalian ketahui lah ya, jadi dokter giginya pakai hazmat full, pakai masker yang N95 dan seterusnya. Oke, ini dia poli gigi Jogja Medical Center. Silahkan, let's check it out. Oke guys, sekarang aku udah ada di ruangan farmasi atau apotekernya Jogja Medical Center. Oke, di sini juga pastinya karena ada poli umum sama poli gigi, jadinya di sini juga menyediakan obat-obatan. Oke guys, aku udah nyampe di office-nya Jogja Medical Center. Di sini ada beberapa admin, staff, ada Mbak Arlan, ada juga Mbak Dian. Halo semuanya. Halo. Terima kasih ya udah diperbolehin tur.
dan yang paling penting juga adalah lahan parkir di Jogja Medical Center itu luas banget, bisa muat 8-10 mobil. Dan juga di sini tuh ada tenda. Nah, tenda ini tuh digunakan untuk drive-thru rapid test maupun rapid antigen. Jadi buat kalian yang mau cek apakah kita reaktif atau non reaktif, kalian bisa segera daftar di nomor ini ya untuk tes rapid test maupun rapid antigen. Oke guys, alhamdulillah kita sudah selesai tur di Jogja Medical Center, pusat terapinya anak-anak di Jogja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu, di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.